Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita mau persiapkan hati kita untuk kita memuji dan meninggikan nama Tuhan pada saat pagi hari ini. Meskipun kita masih dalam suasana ibadah online, tapi kita yakin dan percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya akan memberkati kehidupan kita. Haleluya, kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Ya Allah yang besar, ya Allah yang agung dan mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kita mau nyanyikan kembali pujian kita bersama-sama. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang. Haleluya. Kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar, nyanyikan kebesaran Tuhan. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan selamanya besar, selamanya dan ajaib Tuhanku. Haleluya. Engkau besar, Engkau Allah yang ajaib. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami puji Engkau. Glory, glory, glory. Haleluya. Haleluya. Ya Allah yang besar, ya Allah yang ajaib, ya Allah mampu memberikan setiap apa yang kita perlu. Bahkan hari lepas hari Dia jaga dan sertai kehidupan kita. Hingga pada hari ini, saat ini, Dia masih memberikan kita kemenangan, kekuatan
untuk kita boleh menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Dia ajaib dan ajaib. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan, Engkau besar Allahku. Besar Bapak Gembala mengawali di dalam doa. nyanyikan Besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya. Selamanya besar Allah yang kami sembah, Allah yang besar. Terpujilah namamu, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang di pagi ini untuk menyembah Allah yang besar, Allah yang ajaib, dan Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kau hantar kami di minggu kedua Tuhan di bulan Agustus. Biarlah Tuhan nyatakan terus kasih karunia Tuhan atas jemaat Tuhan di hari-hari ini. Penuh dengan tantangan, di hari yang penuh dengan masalah yang berat. Tapi kasih karunia Tuhan memampukan kami untuk bisa dan sanggup berjalan dengan Tuhan. Amin. Pimpin ibadah online kami di pagi ini Tuhan. Dari awal sampai akhir, bahkan Tuhan kuasai dengan kuasa Roh Kudus. Urapi para pelayan Tuhan dan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini. Mereka terkendali oleh karena kuasa-Mu, iya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kuasa dari roh si jahat kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami undang roh yang membuat kami bebas memuji-Mu, terlebih bersukacita saat kami mendengar firman Tuhan. Ibadah online di pagi ini kami buka awali dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, kita berkata, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Shalom. Mari sama-sama kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau menyuruhkan nama Tuhan, kebesaran Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja.
nama di atas segala nama. Yesus, nama di atas segala Yesus nama. Yesus, nama di atas segala nama. Mari saudara-saudara di rumah, kita akan memuji lebih lagi. Kita sama-sama katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. sama-sama kita awali lagi. Alangkah indah. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar. Yesus ku dahsyat. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, ku terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar Kau yang terhebat. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Betapa besar Allah kita dalam kehidupan kita. Besar kasih setianya untuk menjaga kita, menyertai kita. Haleluya. Firman Tuhan yang menguatkan kita. Firman Tuhan yang meneguhkan kita. Firman Tuhan yang memampukan kita untuk melewati setiap badai hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya.
ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Besar setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Benar Tuhan, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku Percaya amin. janji-Mu ajaib. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dalam Janji-Mu ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kekuatan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mampu melakukan yang terbaik bagi hidup kami. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah. Haleluya. Kami berserah di dalam kekuatan tangan Tuhan. Ku percaya. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita berdoa. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami menyerahkan segala permasalahan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami pagi hari ini Tuhan agar kembali firman-Mu menguatkan kami. Memberikan kami pedoman hidup agar kami senantiasa mengandalkan Tuhan dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita menghadapi sebuah ancaman yang sangat mengerikan, ya, dan ancaman ini bisa mengancam kehidupan kita kalau misalkan kita tidak menjalankan prokes, maka ancamannya adalah terkena infeksi atau terkena virus COVID-19. Nah, ancaman itu juga selain dari ancaman kematian, kita juga diancam perekonomian kita. Jadi karena adanya pemerintah menyatakan PPKM sehingga sedikit pekerjaan kita dapat kita lakukan. Karena dibatasi. Kita mulai terancam pekerjaan, diancam perekonomian kita akan mengalami kesulitan. Nah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya kembali mengajak kita semua untuk melihat bahwa ancaman ini memang sebenarnya berbeda bentuk saja, tetapi ancamannya hampir sama. Kalau COVID-19 mengancam kesehatan atau kehidupan kita, dan juga perekonomian dari imbas dari ancaman itu, perekonomian kita, harta kita dan lain sebagainya. Nah zaman dulu dalam perjanjian lama ancaman itu sudah ada. Mengancam itu sudah ada Bapak Ibu Saudara. Cuma bedanya beda bentuk seperti yang saya tadi katakan.
ancamannya berbeda bentuk. Kalau zaman sekarang ancamannya itu virus atau penyakit, kalau zaman perjanjian lama ancamannya adalah kematian juga sama, pertama kematian, kemudian harta kekayaan, bahkan istri bisa diambil. Jadi kalau mau melihat Raja Ahab diancam oleh Raja Ben-Hadad. Nah, Raja Ben-Hadad itu sendiri adalah raja yang sangat kuat pasukannya dan bahkan dia itu punya raja-raja kecil, 32 orang raja. Jadi kalau di zaman kerajaan Timur Tengah hampir sama dengan kerajaan di masa Troy atau di wilayah Troya. Jadi ada yang namanya emperor, kaisar tertinggi. Nah, kaisar ini ada di bawahnya raja-raja untuk menjalankan wilayah-wilayah mereka dan setiap raja itu harus memberikan upetinya kepada sang emperor atau penakluk itu sendiri. Nah, Raja Ben-Hadad ini punya 32 orang raja bersama-sama dengan dia dan dia mengancam Raja Israel yaitu Raja Ahab. Nah, kita akan lihat dalam 1 Raja-Raja 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 dari 1 Raja-Raja 20, Ben-Hadad Raja Aram mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 orang raja bersama-sama dia berserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Kemudian ia mengirim utusan ke kota itu kepada Ahab, Raja Israel, dengan pesan, beginilah pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku, dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Raja Israel menjawab katanya, seperti bicaramu itulah ya tuanku raja, aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Ayat yang ke-5, sesudah itu utusan itu kembali dan berkata, beginilah pesan Ben-Hadad. Memang aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan emas dan perakmu, istri-istri dan anak-anakmu harus kau serahkan kepadaku. Ayat yang ke-6. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang mereka lihat dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang songong atau orang yang sombong, orang yang serasa ada di atas, orang yang merasa dia sudah menjajah atau bahkan memiliki kekuasaan tertinggi. Karena dia merasa ada 32 raja bersama-sama dengan dia. Si Ben-Hadad ini, Raja Ben-Hadad ini bisa dibilang dikasih hati minta jantung. Dia dikasih apa yang diinginkan oleh Ben-Hadad yaitu harta kekayaan, emas dan perak. Kemudian istri dan bahkan anak-anak dari Raja Ahab yang cantik-cantik itu kepunyaan dia. Nah, Raja Ahab merespon karena takut, dia respon, iyalah inilah apa yang kau ngomong, apa yang kau bilang, ya itulah milikmu lah itu. Nah, terus kemudian lanjut lagi permintaannya, dia minta lagi kalau nanti ada pegawai-pegawai saya yang akan masuk ke rumahmu, ke kerajaanmu, apa yang dia lihat dan mereka ingini itu menjadi miliknya. Nah, pada saat itu Bapak Ibu Saudara, Raja Ahab mengalami ketakutan. Dilema yang tinggi. Di sisi lain ya udahlah, oke ambillah semua yang saya punya untuk engkau. Di sisi lain sekarang pegawai-pegawainya seperti diinjak-injak Raja Ahab ini. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat ancaman ini terus meningkat. Dari yang pertamanya anak istri, harta kekayaan, kemudian ada lagi yang lain. Jadi hal yang sama hanya beda bentuk seperti yang saya katakan di awal, beda bentuk. Dulu virus corona ini hanya mengancam kesehatan. Orang meninggal karena sakit dari paru-paru. Tapi sekarang virus corona efek sampingnya mengancam perekonomian, pekerjaan kita, harta kekayaan kita. Bahkan kalau saya dapat info, baca-baca berita Bapak Ibu Saudara, Matahari dan Giant retail terbesar di Indonesia sudah mulai gulung tikar. Kemudian ada beberapa produk-produk ciki yang cukup lumayan
saya sukai dari mulai kecil sampai sekarang, Citos juga di bulan ini terakhir di bulan Agustus. Mereka tidak memproduksi lagi. Kenapa? Karena ada efek samping dari PPKM atau karena virus corona ini. Nah, ancaman yang terjadi akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara sudah dialami oleh Raja Ahab. Segala istri, anak-anak yang cantik mereka diminta. Nah, karena merasa terancam Bapak Ibu Saudara dan merasa takut, loh kok ini udah mulai keterlaluan. Raja Ahab ngomong sama para tua-tua Israel. Tua-tua Israel ngomong sama Raja Ahab, jangan didengar, jangan diluluskan. Ayat yang ke-8 dari 1 Raja-Raja 20 ayat yang ke-8. Lalu kata semua tua-tua dan segenap rakyat itu kepadanya, jangan dengarkan, jangan luluskan. Nah, Raja Ahab ini karena saking tertekan Bapak Ibu Saudara, dia menyerahkan itu semua karena takut. Tapi di poin yang kedua ketika Raja Ben-Hadad minta bahwa nanti pegawainya setiap apa yang mereka lihat dan ingini itu menjadi milik mereka, Raja Ahab merasa tidak bingung sendiri. Kok makin parah? Jadi kalau mau dilihat Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan putus asa, takut dan khawatir ini, Ahab minta saran kepada para tua-tua dan kemudian para tua-tua ini bilang jangan dengarkan ancaman itu. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudara kita melihat ancaman dari virus corona, sangat luar biasa. Dan dalam kegelutan takut kita mulai kehilangan akal sehat. Rohani kita mulai goyah. Kenapa? Karena dalam ketakutan. Ada beberapa hal Bapak Ibu Saudara yang ingin saya bagikan untuk kita semua. Termasuk dengan apa yang dialami oleh Raja Ahab. Raja Ahab Bapak Ibu Saudara ketika dalam menghadapi permasalahan ini, ya Bapak Ibu Saudara perlu perhatikan. Raja Ahab tidak seorang diri. Tetapi ada beberapa hal yang ingin saya infokan kepada kita semua bahwa Raja Ahab ini memang tidak mengandalkan Tuhan dalam kegelutannya. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Nah maka Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat dalam ayat yang ke-13, seorang nabi berbicara kepada Raja Ahab, ayat 13 dari 1 Raja-Raja 20. Tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab, Raja Israel, serta berkata, beginilah firman Tuhan, sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasannya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi masalah, poin yang pertama yang saya ingin bagikan adalah andalkanlah Tuhan dalam menghadapi permasalahan yang kita alami. Kenapa Bapak Ibu Saudara kita harus mengandalkan Tuhan? Karena hanya dialah Tuhan. Seorang nabi ini menyampaikan sebuah pesan kepada Raja Ahab bahwa di kalimat yang terakhir Bapak Ibu Saudara, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Kata Tuhan ini Bapak Ibu Saudara kalau kita mau melihat dari bahasa aslinya, itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani yaitu Yehova. Dari kata dasar Yahweh. Makna yang terkandung di dalamnya adalah the existing one. Satu-satunya Tuhan yang ada dan hanya dialah Tuhan. Jadi kalau seorang nabi ini bisa sampai kepada Raja Ahab untuk menyampaikan bahwa ada rencana Tuhan di dalamnya. Jadi jangan takut. Jangan khawatir akan apa yang kita alami. Kebanyakan orang sudah mulai takut dengan ancaman virus corona. Nah Bapak Ibu Saudara kalau kita mau melihat virus corona ini, ancamannya memang enggak terlihat. Berbeda dengan ancaman yang dilakukan oleh Raja Ben-Hadad kepada Raja Ahab. Nah tapi ancaman yang sama, jenisnya sama. Yaitu apa? Kematian. Kalau peperangan gak ada yang mati, gak akan dinyatakan kalah. Jadi kalau misalkan seorang penakluk atau raja yang menakluk ini, yang menaklukkan kerajaan yang kecil, dia pasti harus membunuh rajanya dulu. Baru rakyatnya itu akan dijadikan budak.
Nah, hal yang sama yang dialami oleh Raja Ahab yang dihadapi oleh dia. Wah, ini bentar lagi gue akan mati. Ini saya akan mati nih. Kalau saya nggak turuti permintaan si Raja Ben-Hadad, saya akan mati. Maka kalimat yang tepat Raja Ahab katakan kepada Raja Ben-Hadad, ya apapun yang engkau katakan itulah yang menjadi milikmu. Ancamannya sama Bapak Ibu Saudara. Tapi yang berbeda adalah fisiknya. Jadi kalau kita sekarang menghadapi virus corona dengan efek sampingnya, ekonomi, pekerjaan kita akan segera ya diancam lah akan kehilangan dan sebagainya. Saya masih yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari jangan kita hanya melihat konsep duniawi yang akan kehilangan ancaman-ancaman yang ada. Tapi mari kita lihat dari konsep cara kerja Tuhan. Jadi ada rencana Tuhan di dalam segala sesuatu yang kita alami hari ini. Andalkanlah Tuhan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tunjuk ke sama kita. Saya akan kasih tunjuk bahwa yang kedua, rencana atau strategi sehebat apapun, jika bukan Tuhan yang merencanakan, akan sia-sia. Maka pemazmur menyatakan dalam Mazmur 127 ayat yang pertama dan yang kedua, Raja Salomo menyanyikan sebuah nyanyian bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya rencana hebat, ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Kita bikin rencana nih dari sekarang untuk beberapa tahun ke depan. Mau sehebat apapun rencana itu, kalau bukan Tuhan yang buat master plan-nya, enggak akan terjadi apa-apa. Ini saya mau satu kesaksian Bapak Ibu Saudara ya. Waktu sebelum saya nikah Bapak Ibu Saudara, itu rencana udah jauh. Dari 2019 saya udah sama calon istri saya itu ya, kami ke pameran wedding. Wah udah rencana bakal ngundang 400 orang. Bikin undangan. Udah tuh. Sampai ke sini akhir-akhirnya kena virus corona. Harus dibatasi. Rencana saya apakah enggak bagus? Rencana saya bagus. Dari jauh-jauh hari saya udah bikin booking untuk undangan. Saya udah cari-cari wedding organizer. Saya pengen wedding organizer saya tuh yang benar-benar waktunya tuh tepat, presisi. Karena kalau bikin acaranya itu ngaret ngidul, aduh udah nggak jelas. Nyari-nyari. Kami cari. Apakah rencana itu nggak bagus? Bagus. Tapi yang terjadi hanyalah kehendak Tuhan. Tapi kalau sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, ya Tuhan mengaruniakan kami seorang anak. Ya udah mulai masuk usia kandungan yang ke-5 bulan. Saya terus masih berharap sama Tuhan bahwa penyertaan Tuhan gak akan pernah berubah bagi kami yang berharap hanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya rencana sehebat apapun, kalau bukan master plan-nya Tuhan, jangan pernah berharap itu akan terjadi. Tapi biar apa yang menjadi rencana kita taruh dan kita samakan dengan rencana Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Raja Ahab punya rencana. Tapi ingat, rencana yang dia punya untuk melawan Raja Ben-Hadad, itu kalau bukan kehendak Tuhan dia gak akan berani. Karena apa? Karena seorang nabi tiba-tiba menghampiri dan memberitahu kepada Raja Ahab untuk melawan. Ayat yang ke-13 dinyatakan tadi, beginilah firman Tuhan, sudah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu, bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan.
Hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami, percayalah rencana Tuhan akan terlaksana dan Tuhan akan bilang bahwa dialah Tuhan, jangan takut. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang ketiga. Ya, yang ketiga, alasannya kenapa Bapak Ibu Saudara ini terkadang gak masuk di akal. Ada hal yang menakutkan, ada hal yang mengerikan. Dan yang ketiga, poin yang ketiga yang saya bagikan adalah Tuhan terkadang bekerja menjelang waktu-waktu akhir. Inilah kehebatan Tuhan di ayat yang ke-15, kemudian yang menghitung jumlah orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu. Ada 232 orang banyaknya, dan sesudah mereka itu yang menghitung jumlah seluruh rakyat, yakni segenap orang Israel, ada 7.000 orang banyaknya. Peperangan akhirnya terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi ikut dengan Raja Ahab ada 7.232 orang. Dan pasukan itu tidak terlatih dengan baik. Karena ini bahasanya rakyat Israel yang bukan seorang pasukan, mereka call of duty, panggilan tugas untuk mereka menjadi pasukan, untuk menjadi tentara. Jadi mereka bukanlah orang-orang yang ahli dalam peperangan. 7.232 orang yang tidak terlatih baik, Ahab yang bersama dengan Ahab menghancurkan pasukan Ben-Hadad. Ini Bapak Ibu Saudara kalau mau melihat ada 32 orang raja bersama dengan pasukan-pasukannya. 7.232 orang yang tidak terlatih baik bisa mengalahkan pasukan Ben-Hadad. Inilah cara kerja Tuhan. Di akhir-akhir dia menunjukkan kekuasaannya. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini mungkin kita kehilangan harta kita. Di hari ini, di minggu-minggu ini, di tahun ini, karena virus corona kita kehilangan pekerjaan kita, keuangan kita. Jangan takut dan jangan khawatir. Karena di hari-hari terakhir, di waktu-waktu akhir, di last minute, Tuhan akan tunjukkan kekuasaannya. Dia akan tunjukkan kuasanya bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi alasannya sederhana, kenapa sih kok Tuhan menunjukkan, kenapa dia kerjanya di waktu-waktu akhir. Ini supaya saudara dan saya tahu, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan saya tahu, bahwa dialah Tuhan Allah semesta alam. Bahwa dialah benar-benar Tuhan yang hanya satu-satunya Tuhan yang ada. The only one, Jesus Christ. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu Saudara mulai berpikir, mulai kehilangan arah, mari lihat Tuhan. Mari lihat kuasanya. Kalau sampai hari ini kita belum terpapar, sampai hari ini kita masih hidup, Bapak Ibu Saudara bersyukur. Karena rencana Tuhan, master plan Tuhan yang besar itu terlaksana dalam kehidupan kita. Saya nggak bisa paksa, saya nggak bisa ukur, saya nggak bisa memaksakan apa yang saya ketahui tentang Tuhan dan cocokin dengan Bapak Ibu Saudara. Tapi yang perlu Bapak Ibu Saudara lihat, Alkitab tidak pernah bohong bahwa penyertaan Tuhan nggak pernah berhenti. Tuhan seolah-olah kayaknya nggak ada. Tuhan seolah-olah sepertinya tidak mendengar doa kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, dia bukan tidak mendengar. Tetapi inilah rencana Tuhan. Dia mau setiap kita yang berserah, berharap, bahkan mengandalkan Tuhan. Hidup terus mengandalkan Tuhan. Karena dialah pokok anggur itu. Kita harus berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Sehebat apapun kita. Sekuat apapun kita, semampu apapun kita, ada waktunya manusia menyerah pada yang berkuasa, yaitu Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau saksikan kehidupan saya, dari apa yang saya alami, dari sebelum saya menikah, sampai sekarang. Penyertaan Tuhan gak pernah berhenti.
ketika Tuhan panggil saya untuk melayani, saya tahu ini akan sulit. Saya tahu ini akan benar-benar tidak ada untungnya sama sekali. Tapi itu rencana Tuhan, inilah master plan Tuhan. Bahwa setiap apa yang saya kerjakan hari-hari ini, biarlah itu hanya mempermuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang mungkin kita sudah mulai kehilangan pekerjaan, kehilangan pengharapan, kehilangan apa yang kita takuti hari-hari ini. Apapun itu, mari serahkan kepada Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang hidup. Karena hanya Dialah the existing one. Dialah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita pejamkan mata. Mari kita mulai melihat betapa kita membutuhkan Tuhan hari-hari ini. Hanya bersama dengan Tuhanlah kehidupan kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara apa yang kita sudah alami. Tapi Dia tahu. Dia nggak akan pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Kalaupun kita jatuh tergeletak, Dia akan kembali membangkitkan kita. Jangan pernah takut. Lihat Tuhan. Jangan cuma lihat Indonesia dengan segala kekurangannya. Jangan cuma lihat ke pemerintah dengan segala kekurangannya. Tapi biar lihat Tuhan. Dia yang akan memberkati kita dengan segala sesuatu yang Dia punya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua untuk merenungkan firman ini. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita karena Dialah Tuhan yang setia. Terima kasih. Mari pejamkan matamu pribadi lepas pribadi. Jalin hubunganmu dengan Tuhan pagi hari ini. Jangan biarkan kita terlepas dari Tuhan. Mari sama-sama dengan iman kita bangkit berdiri. Mari pejamkan matamu, arahkan hatimu hanya kepada Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini dengan iman kita kepada Tuhan bahwa satu-satunya yang kuandalkan adalah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran, Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Mari nyatakan sama-sama dengan iman. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Saudara yang mengalami sakit penyakit apapun itu, mungkin sakit ini sudah menggerogoti kita, mungkin sakit ini sudah mulai membuat kita kehilangan arah dan iman. Rasa-rasanya sakitnya gak pernah sembuh. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari arahkan tanganmu ke atas, serahkan seluruh kehidupanmu hanya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, karena Dialah penyembuh kita. Dia yang akan menyembuhkan sakit. Kita yang kehilangan pekerjaan, kita mulai kehilangan akal sehat kita karena kita berpikir bahwa gak ada lagi sumber pemasukan saya. Andalkan Tuhan. Inilah rencana Tuhan.
Jangan kita terus melulu berpikir bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik, yang memenuhi segala keinginan kita. Kadangkala rencana Tuhan bisa untuk menguji keimanan kita. Kadangkala kita diuji, apakah kita mengandalkan Tuhan atau tidak. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, saya nggak tahu apa yang kita alami. Tapi saya juga pernah mengalami hal yang sama. Ketika punya rencana yang sudah saya pikirkan ke depan. Tetapi hal itu hancur. Saya terus menyerahkan ini hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lepaskan untuk mengandalkan Tuhan. Mari dengan iman nyatakan. Satu-satunya yang ku andalkan dengan iman. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang kami andalkan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang setia Tuhan. Engkau penyembuh kami, Engkau memberkati kami, Engkau memulihkan kami Tuhan. Kami masih percaya dan mengandalkan Engkau sepenuhnya Tuhan. Dalam hal yang kami hadapi, dalam hal yang kami lalui. Virus corona yang mengancam baik pekerjaan kami, ekonomi kami, kesehatan kami. Pagi hari ini Tuhan kami mengandalkan Engkau untuk sebagai pemulih dan penyembuh kami Tuhan. Karena kami masih yakin mujizat-Mu terjadi dulu, bahkan sampai hari ini masih ada mujizat-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa ancaman itu enggak berlaku bagi anak-anak Tuhan yang berserah kepadamu Tuhan. Biar kami terus hanya mengarahkan hati kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami kembali dikuatkan oleh firman-Mu, dan kami kembali mempraktekkan firman itu, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan dan hanya berserah kepada Tuhan di hari-hari yang semakin menakutkan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami percaya penyertaan-Mu ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Untuk janji iman Natal tahun 2021, bagi Bapak Ibu Saudara yang telah berjanji iman, harap membayarkan janji imannya dan bisa menghubungi Diaken Joni Tanudharma. Kemudian janji iman penginjilan, bagi Bapak Ibu Saudara yang berjanji iman untuk janji iman dana penginjilan, bisa membayarkan kepada Diaken N. Tampu Bolon. Kemudian Dansos, bagi peserta Dansos, harap membayarkan iuran secara teratur dan dapat menghubungi Ibu Natalia Samosir. Iuran Yayasan Kematian Mikaka, perhatian bagi peserta Mikaka, jika tidak aktif lagi beribadah di GPA Karisma atau sudah pindah domisili, maka tidak lagi menjadi peserta Mikaka, kecuali sakit dan tidak bisa berjalan ke gereja. Jika peserta Mikaka menunggak iuran selama 2 tahun, dengan sendirinya sudah keluar dari Mikaka. Jika ingin masuk kembali,
harus mendaftar dengan syarat-syarat seperti semula. Jika peserta meninggal dunia di rumah atau di rumah sakit, tetapi non-COVID, harus melengkapi hasil swab antigen dan keterangan dokter. Happy birthday buat Ibu Harmida, Bapak Talang Banua Kabeakan, Saudara Matthew Mikolas Sitompul, Saudari Agustin, Saudara Samuel Agustian Sinaga, Saudari Kagiva Renata, Saudari Karen Agustin, Ibu Cynthia Agustina, Ibu Agustin Wamese, Ibu Surista Manik, dan Saudari Mustika Tarigan. Bagi jemaat GPA Karisma yang rindu ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat melakukannya melalui transfer bank atau melalui OVO. Transfer bank dapat dilakukan melalui nomor rekening di bawah ini atau scan QR code berikut. Transfer melalui OVO dapat dilakukan ke nomor handphone di bawah ini atau dapat scan QR code berikut ini. Demikian pengumuman yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Mari sama-sama kita nyanyikan sembah dan puji. Penuhi tanah. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Makasih Tuhan, kami bisa mengakhiri ibadah online di pagi ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan, bahkan kami sudah memuji-muji Tuhan. Biarlah Tuhan berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah. Berkat dengan berkat ilahi, berkat kesembuhan. Bahkan mereka mendapat kekuatan baru untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang begitu baik Tuhan beri bagi kami di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah kesulitan. Tapi kami masih mendapat kesempatan untuk beribadah kepadamu. Sekali lagi Tuhan, tumpangkan tangan-Mu yang penuh berkat. Berkati umat-Mu, baik yang ada di rumah saat ini. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka. Kami akhiri ibadah online kami di pagi ini. Dalam nama Tuhan, Yesus Juru Selamat kami. Terimalah berkat, damai sejahtera, dan juga kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, kekuatan baru, kemenangan, terlebih penghiburan dari Roh yang Kudus menyertai kita sekalian mulai siang ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Minggu. Tuhan memberkati saudara sekalian.